di sini baterainya ini di 100%. Nah ini. Dan ya ternyata saya sudah main kurang lebih 1 jaman ya teman-teman ya. Nah ini performanya memang masih oke banget guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman di video kali ini kita akan bahas update terbaru untuk Joyose Ekor 22 ya. Sepertinya ada sih yang paling baru lagi, tapi kita coba tes satu-satu. Kita coba tes dulu yang Joyose Ekor 22 ini guys. Kita coba seperti biasa di Snapdragon dan juga di MediaTek. Oke, dan untuk security kita masih menggunakan versi terbaru Global Stabil sebelumnya guys. Nah, di sini kita gunakan versi yang ini ya, versi 10.7.8 ekor 1.1 ya. Untuk plugin layanan sistem ini masih default, keduanya masih pakai yang default saya guys. Nah, di sini kita coba updatekan dulu untuk Joyose-nya. Kita lihat teman-teman ya, nanti gimana performanya. Kita coba tes dulu Genshin Impact selama 1 jam lebih lah, lebih dikit. Kita lihat performanya kayak gimana. Nah ini saya sudah instalkan teman-teman ya, ini saya sudah instalkan, dan sebenarnya ini saya sudah tes main guys ya, ini sudah tes main. Ini awalnya nih teman-teman ya, pas begitu saya coba install, di sini baterainya ini di 100%. Nah ini keduanya di 100%. Nah saya coba install itu di jam 17.40 ya, hari ini guys, 17.40 nih ya. Oke, nah ini baterainya dari 100%. Nah oke, nah sekarang ini baterainya sudah di berapa persen nih guys? Kita lihat ya. Nah, di 65% untuk di Poco X6 Pro dan 66% untuk di Poco F6. Oke, jadi saya coba main kurang lebih 1 jaman, itu berkurang berapa persen guys? 35% cuy. Ini ya, mainin Genshin Impact. Ini full tanpa cooler, dan saya coba main dengan menggunakan mode Wheel Boss tanpa aktifin mode ini performance. Saya nggak aktifin mode performance guys, tapi di game space kita gunakan mode Wheel Boss, kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk settingan sendiri di gamenya seperti ini guys, settingannya ya. Saya sudah main ini guys ya. Seperti biasa setelan tambahan kita gunakan mode Pro ya teman-teman, seperti ini gitu ya teman-teman ya. Oke, karena untuk tampilan dari bilah sisi ini masih mengikuti yang versi security-nya. Kalau Joyose ini nggak ada pengaruh sama sekali di tampilan bilah sisinya. Nah, biasanya ada pengaruh itu dari plugin layanan sistemnya. Oke guys, nah di sini saya mau perlihatkan hasil uji tes tadi saya main game Genshin Impact kurang lebih setelah 1 jaman lebih sedikit lah teman-teman ya. Teman-teman bisa disimak aja gimana menurut teman-teman. Dan nanti juga kita coba perlihatkan hasil pengujiannya di akhir di aplikasi Scan. Oke, yang mau coba seperti biasa saya sertakan aplikasinya di deskripsi box ya. Oke, yuk langsung aja teman-teman, kita coba simak nih hasil pengujiannya guys, atau kita coba langsung masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact. Mantap. Oke guys, nah di sini saya sudah melakukan pengujian tes untuk aplikasi Joyose terbaru kali ini guys ya. Nah, yang ekor 22. Nah, di sini saya coba mainin Genshin Impact nih ya di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat, oke, ini di Poco F6 dia masih di 60-an fps guys ya. Nah, sebenarnya sih tadi itu saya sudah stop dulu ya. Ini kan merah harusnya itu direkam ya. Ini saya sudah stop. Saya coba cek dulu di aplikasi Scan, dan ya ternyata saya sudah main kurang lebih 1 jaman ya teman-teman ya. Nah ini performanya memang masih oke banget guys. Dan di sini suhunya di Poco X6 Pro dia sampai di 44, atau sampai tertinggi barusan di 45 derajat Celcius guys. Nah 45 derajat Celcius ya. Ini untuk di Poco X6 Pro guys. Ya tuh performanya ini masih parah guys, masih enak banget guys ya. Performanya masih enak banget ini ya. Tuh coba teman-teman, ini saya coba tes dari 100% ya baterai ya. Ini sisa 67% cuy. Tuh ini dari 100% saya coba ya mainin Genshin Impact nonstop 1 jaman ya, kurang lebih 1 jaman. Dia berkurang teman-teman berapa persen tuh. Pokoknya ini sisanya 67% ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini di Poco X6 Pro. Nah sekarang kita lihat guys di sini di Poco F6. Nah dia kelimit guys, kelimit
hanya mentok di 52, 53, tapi di sini untuk performanya masih oke ya, teman-teman ya. Cuman suhu, guys. Nah, di sini kedeteksinya dia sampai di 46 derajat Celcius dan baterai juga sama tuh, teman-teman. Di Poco X6 Pro 67% sisa, di Poco F6 di sini sisa 68%, cuy. Seperti itu ya. Dan suhu permukaan layar di sini sampai 47 barusan, teman-teman bisa lihat ya. 46, 47 area sini, guys. Luar biasa ya, teman-teman. Nah, ini di Poco F6 ya, tuh. Kita lihat bagian belakang nih. Bagian belakang sampai berapa? Oke, 47,5. 48,5, guys ya, area sini. 48,3 luar biasa. Membara, guys ya, di Poco F6. Makanya dia ke limit, cuy. Tuh lihat, ke limit dia sampai di 50-an fps aja. Seperti itu, guys ya. Ini kita coba tes kurang lebih 1 jam lebih dikit lah. Oke, nah sekarang kita biar lebih pasti, yuk kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan, guys ya, biar lebih jelas. Oke, guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan dan ini hasil record tadi kita coba main kurang lebih di sini main selama berapa, guys? 1 jam 6 menit ya. Oke, ini di Poco F6, ini di Poco X6 Pro juga di sini saya coba main 1 jam 6 menit. Langsung aja kita coba lihat, teman-teman. Boom ya. Nih. Ini nggak tahu kenapa nih di Poco X6 Pro ini nggak tahu memang HyperOS-nya sudah stabil atau memang cocok-cocok aja, guys, ini ya di Poco X6 Pro untuk Joyose Ekor 22 ini. Teman-teman bisa lihat di sini, guys. 59,8 fps rata-ratanya saya main, lihat teman-teman. Rata, coy. Tuh, ya, nggak di limit di sini. Suhu tertinggi 44,4 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan main 1 jam 6 menit. Beda halnya dengan Poco F6 Pro 55,1 fps rata-ratanya. Suhu mencapai 45,8. Meskipun kita coba cek secara di fisiknya ini dengan termogan dia tembus sampai 48,5 derajat Celcius, guys. Membara ini, guys ya, Poco F6, teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah ada gambaran ya, guys ya di sini. Tapi untuk di Poco F6 Joyose ini masih cukup oke sih kalau menurut saya, guys. Tapi ya versi sebelumnya yang Ekor 20 masih yang terbaik. Jadi kombinasinya untuk Poco F6 masih yang terbaik di Joyose Ekor 20. Oke? Karena kalau kita coba bandingkan, ini kita coba tes juga sebelumnya 40 menit di Wuthering Wave. Teman-teman seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian juga kita coba lihat di Genshin sebelumnya selama 30 menit dia dapat 59,7, teman-teman ya. fps rata-ratanya. Mantap ya. Itu di Joyose 20. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya, untuk di review update terbaru untuk aplikasi Joyose-nya. Jadi gimana menurut teman-teman ya untuk update terbaru Joyose kali ini ya? Nah, nanti bisa dicoba aja di device-nya masing-masing. Gimana performanya di device teman-teman. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi dan informasi. Dan itu aja, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, mantap.